Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep pendidikan inklusif sebagai pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota. Yang pertama ada Anissa Widyaningsih, yang kedua ada Eka Kuri Aminah, yang ketiga ada Gading Pamungkas, yang keempat ada Oktavia Firdausi Putri, dan yang terakhir ada Umi Yulianti Ningrum. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 mahasiswa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, yang pertama yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Bahwasannya pendidikan inklusif di Indonesia ini mempunyai banyak tantangan yang ikut serta dalam pelaksanaan pendidikan inklusif itu sendiri. Akan tetapi akan ada beberapa yang akan kami sampaikan terkait dengan tantangan tersebut. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran. Di sini terkait dengan pendidikan inklusif, tidak semua pihak termasuk guru dan kepala sekolah, bahkan orang tua siswa dan sebagian masyarakat ini kurang memahami terkait dengan apa itu pendidikan inklusif, kemudian pentingnya pendidikan inklusif di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan daripada pendidikan inklusif itu sendiri. Kemudian di sini juga kurangnya pemahaman yang mendalam tentang konsep dan manfaat pendidikan inklusif. Yang kedua, tantangan yang dihadapi yaitu keterbatasan sumber daya manusia, bahwasannya jumlah guru yang memiliki keahlian khusus dalam menangani anak berkebutuhan khusus ini masih sangat terbatas. Apalagi tidak didukungnya dengan beberapa pelatihan yang bahwasannya itu sangat diperlukan oleh semua guru, akan tetapi dari pemerintah ataupun dari atasan atau pimpinan itu belum ada pelatihan untuk mengatasi atau melakukan pendidikan inklusif tersebut. Yang ketiga yaitu keterbatasan infrastruktur dan fasilitas. Banyak sekali sekolah reguler yang belum memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang aksesibel bagi peserta didik berkebutuhan khusus, seperti RAM, kemudian toilet khusus, ruang terapi, dan alat bantu belajar yang sesuai. Di sini beberapa contoh sekolah negeri itu termasuk ke dalam sekolah inklusif, akan tetapi dari fasilitas, kemudian dari tangga, kemudian dari adanya kursi roda itu sangat-sangat tidak ada. Bahkan sekolah tersebut tidak menyediakan beberapa fasilitas ataupun infrastruktur dari kebutuhan pendidikan inklusif tersebut. Kemudian selanjutnya yang keempat, kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif. Kurikulum yang ada seringkali belum sepenuhnya fleksibel dan adaptif untuk mengakomodasi beragam kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus. Seperti contoh halnya dalam pelaksanaan UTS, kemudian dalam pelaksanaan UAS itu seringkali peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, soal yang diberikan itu hak sama atau bahkan bisa dikatakan persis seperti mahasiswa pada umumnya. Akan tetapi beberapa sekolah ini sudah mampu memberikan layanan ataupun pendampingan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus dalam mengerjakan soal yang diberikan. Akan tetapi untuk sepenuhnya kurikulum yang dilaksanakan itu masih general, jadi belum ada pengecualian untuk peserta didik berkebutuhan khusus selain yang pertama dengan adanya menurunkan capaian layanan yang
dilakukan oleh guru itu sendiri, tapi secara umum kurikulumnya belum sepenuhnya adaptif. Kemudian yang kelima yaitu sistem pendanaan yang belum optimal. Alokasi anggaran untuk pendidikan inklusif seringkali belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Kaitannya dengan pendanaan ini adalah adanya infrastruktur dan fasilitas. Apabila sistem pendanaan belum optimal atau alokasi anggarannya belum optimal, hal ini juga berpengaruh terhadap adanya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung adanya pendidikan inklusif itu sendiri. Contohnya misalkan dari alokasi anggaran tersebut belum ada untuk digunakan sebagai pembangunan tangga yang memang khusus dibuat untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Akan tetapi sekolah masih menyediakan tangga yang biasa, tangga yang bisa digunakan oleh anak pada umumnya. Pada slide berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tantangan implementasi atau penerapan pendidikan inklusif di Indonesia. Yang pertama, kolaborasi yang belum efektif. Maksud dari kolaborasi yang belum efektif ini yaitu koordinasi antar berbagai pihak terkait, misalnya saja sekolah, dinas pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil seringkali belum berjalan efektif. Mengapa hal ini terjadi? Karena kurangnya komunikasi yang baik antar pihak terkait tentang pentingnya pendidikan inklusif di Indonesia. Perlunya membangun hubungan yang baik dan hubungan yang positif antar pihak terkait sangat perlu untuk dilaksanakan sebagai cara atau tindakan untuk meminimalisir adanya tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Lalu yang kedua ada identifikasi dan asesmen dini yang belum optimal. Maksud dari identifikasi dan asesmen dini yang belum optimal yaitu proses identifikasi dan asesmen dini terhadap anak-anak yang berpotensi memiliki kebutuhan khusus belum berjalan secara sistematis dan komprehensif. Hal ini mengapa terjadi? Karena kurangnya pemahaman terkait dengan pentingnya mengidentifikasi dan melakukan asesmen dini terhadap anak-anak dengan diagnosis atau cenderung memiliki kebutuhan khusus. Lalu yang ketiga ada partisipasi orang tua dan masyarakat yang kurang optimal. Maksud dari partisipasi orang tua dan masyarakat yang kurang optimal yaitu keterlibatan aktif orang tua ataupun peserta didik berkebutuhan khusus dan masyarakat dalam mendukung proses pendidikan inklusif masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena apa? Kebanyakan dari orang tua dengan anak berkebutuhan khusus melibatkan semua tanggung jawab terhadap atau kepada guru yang ada di sekolah dan masyarakat sipil atau masyarakat warga sekitar kurang memahami apa itu anak berkebutuhan khusus dan hal apa sih yang seharusnya kita laksanakan atau kita terapkan jika bersinggungan dengan anak berkebutuhan khusus. Perlunya partisipasi orang tua atau orang tua harus terlibat aktif dalam setiap proses anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Lalu yang terakhir ada peraturan dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung. Maksud dari peraturan dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung yaitu meskipun sudah ada regulasi ataupun aturan terkait pendidikan inklusif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Mengapa hal ini terjadi? Karena
kurangnya hubungan yang baik serta kolaborasi yang belum efektif seperti yang sudah dijelaskan pada poin pertama tadi. Kolaborasi yang belum efektif antara pihak-pihak terkait, misalnya saja sekolah, dinas pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil seringkali belum berjalan efektif. Dan hal inilah yang menyebabkan berimbas terhadap peraturan dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung. Untuk slide selanjutnya, bagaimana pendidikan inklusif dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan? Ada beberapa cara bagaimana pendidikan inklusif memenuhi hak anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu akses yang setara. Pendidikan inklusif memastikan anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang di lingkungan sekolah reguler, bukan hanya di sekolah khusus. Yang kedua, penyesuaian kurikulum. Kurikulum di sekolah inklusif dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus, dengan menyesuaikan kecepatan belajar, materi, dan metode pengajaran. Metode pengajaran inklusif ini sebagai cara yang ketiga. Di sini guru menggunakan berbagai metode pengajaran yang fleksibel dan inovatif, termasuk penggunaan teknologi dan media pembelajaran yang ramah anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, dukungan yang memadai. Sekolah inklusif menyediakan dukungan yang komprehensif, termasuk pendampingan khusus, terapi, dan konseling, serta menjalin kerjasama dengan orang tua dan komunitas untuk memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kelima, yaitu lingkungan belajar yang mendukung. Pendidikan inklusif menciptakan lingkungan yang belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, di mana semua siswa merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Kemudian yang keenam, yaitu peningkatan kemampuan bersosialisasi. Melalui pembelajaran bersama anak-anak lain, anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan keterampilan hidup yang penting. Kemudian yang ketujuh yaitu peningkatan motivasi belajar. Pendidikan inklusif membantu meningkatkan motivasi belajar anak berkebutuhan khusus karena mereka merasa lebih nyaman dan diterima di lingkungan sekolah, serta mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedelapan yaitu peningkatan pemahaman masyarakat. Pendidikan inklusif juga berkontribusi pada peningkatan pemahaman dan toleransi masyarakat terhadap keragaman, sehingga anak berkebutuhan khusus dapat diterima dan dihargai di lingkungan sosial yang lebih luas. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan yaitu penghormatan terhadap perbedaan dan potensi yang unik. Pendidikan inklusif menghargai keragaman dan melihat perbedaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Ini membantu ABK mengembangkan rasa percaya diri dan memperkuat identitas diri mereka. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah praktik baik pendidikan inklusif dari literatur bagaimana pendidikan inklusif dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Pendidikan inklusi merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus ataupun anak yang tidak berkebutuhan khusus.
Nah, agar bisa sekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan dalam kehidupannya. Beberapa praktik baik yang dapat dilakukan adalah yang pertama, membangun hubungan yang positif dengan siswa merupakan kunci untuk menciptakan sekolah dan kelas yang lebih inklusif. Kemudian yang kedua, guru dapat menyediakan cara alternatif bagi siswa untuk menunjukkan pengetahuan seperti penilaian lisan, pengatur grafis, dan alat bantu visual. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi untuk membantu siswa penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemandirian mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan. Nah, pendidikan inklusif itu juga dapat memfasilitasi hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan setara dengan anak-anak lainnya. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan prinsip-prinsip seperti memiliki akses yang sama, kemudian lingkungan yang mendukung, yaitu lingkungan yang inklusif, ramah, dan mendukung, memiliki fasilitas yang memadai, dan guru yang terlatih. Lalu pembelajaran juga dapat disesuaikan, yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan belajar anak berkebutuhan khusus, termasuk penggunaan teknologi dan juga strategi pembelajaran yang beragam. Kemudian, anak berkebutuhan khusus juga harus mendapatkan dukungan individu dari guru khusus, terapis, dan tenaga pendukung lainnya untuk membantu mereka mencapai potensi maksimal. Lalu diperlukan juga kolaborasi dan komunikasi dari guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya untuk bekerja sama dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya adalah berkaitan dengan hak-hak peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, sehingga pemerintah juga turut andil dalam mengupayakan hak-hak peserta didik berkebutuhan khusus dalam suatu pendidikan. Sehingga menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa, terdapat beberapa hak peserta didik yang dapat didapatkan dari suatu pendidikan yang mereka jalani. Yang pertama, hak untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan. Yang keempat, untuk memperoleh bantuan fasilitas belajar, seperti beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan keistimewaan mereka. Yang kelima, memperoleh nilai hasil belajar. Yang keenam, memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang mereka jalani, sehingga pemerintah Republik Indonesia juga mengupayakan pendidikan inklusif agar pendidikan dapat diakses oleh setiap warga negara untuk memperoleh pemerataan pendidikan, baik anak berkebutuhan khusus sehingga mereka bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan dan kehidupannya. Anak berkebutuhan khusus harus bisa mendapatkan hak mereka, baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan dari negara, baik dari segi pendidikan, fasilitas, dan bantuan-bantuan lainnya. Selanjutnya adalah contoh yang relevan terkait dengan tantangan pengimplementasian pendidikan inklusif dalam suatu sekolah. Ini didasarkan pada hasil pengalaman kami selama praktik PPL, baik PPL 1 maupun PPL 2 di SMA Negeri 1 Sukoharjo yang memiliki beberapa anak berkebutuhan khusus, termasuk slow learner dan juga CP, tunadaksa. Yang pertama, itu belum adanya guru pendamping khusus.
itu terlihat dari pelaksanaan ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester dan ujian sekolah. Pada anak berkebutuhan khusus, belum ada guru pendampingnya untuk membantu mereka dalam proses ujian. Sehingga mereka ditempatkan di ruang BK sesuai jadwal, guru dapat mengawasinya di ruang BK. Guru tersebut bukan merupakan guru pendamping khusus, melainkan guru mata pelajaran, terutama guru bimbingan dan konseling, untuk membantu mereka dan memfasilitasi mereka agar dapat melaksanakan ujian dengan baik. Yang kedua, sarana dan prasarana yang belum menunjang pelaksanaan pendidikan inklusif. Belum adanya sarana dan prasarana yang lengkap untuk ABK di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu pada ujian belum adanya KD atau kompetensi dasar yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. KD masih sama dengan peserta didik pada umumnya, sehingga mereka juga kesulitan untuk menyamakan diri mereka dengan peserta didik lainnya karena soal ujian itu masih sama. Sedangkan untuk KD di dalam suatu pelajaran, guru juga sudah berupaya untuk menyesuaikan KD kompetensi dasar yang perlu mereka kuasai, seperti bahasa Jepang ataupun bahasa Inggris. Guru juga sudah memfasilitasi mereka dengan berbagai media ataupun metode dalam pembelajaran dan penyesuaian KD agar mereka juga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami tentang demonstrasi konseptual pada topik konsep pendidikan inklusif sebagai pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Saya akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.